Kalau sebelumnya kita belajar tentang polimer plastiknya, nah sekarang kita akan membahas tentang bahan tambahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan plastik. Apa saja bahan tambahannya? Bahan tambahan ini ada beberapa tujuan dalam penambahannya. Yang pertama adalah bahan tambahan untuk processing. Terus ada juga plasticizer yang sudah kita bahas sedikit sebelumnya. Terus bahan tambahan sebagai anti-aging atau anti penuaan ya. Kalau biasanya di iklan-iklan untuk bahan kecantikan anti-aging agent gitu. Nah, ini anti-aging supaya si plastiknya tidak cepat tua atau tidak rusak karena dimakan waktu. Terus juga bahan tambahan bisa juga sebagai surface property modifiers atau untuk memodifikasi sifat permukaan dari plastik. Terus ada juga untuk optical property modifiers atau untuk memodifikasi sifat optis dari plastik itu. Untuk bahan tambahan dalam processing itu contohnya misalnya antioksidan. Seperti yang dibahas sebelumnya, ada polimer yang tidak tahan terhadap reaksi oksidasi, apalagi terutama pada suhu tinggi. Sedangkan dalam proses pembuatan plastik itu biasanya melibatkan suhu yang tinggi. Nah, untuk itu kita butuh antioksidan. Contohnya antioksidan yang ditambahkan bisa dari senyawa-senyawa golongan fenol ataupun organic phosphide. Terus heat stabilizer dan juga acid absorber. Ini bisa juga ditambahkan misalnya pada polyvinyl klorida. Terus lubrikan atau pelumas. Ini ditambahkan gunanya untuk apa? Supaya polimernya itu tidak menempel pada metal atau besi yang ada pada alat untuk memproses pembuatan plastik. Lalu plasticizer. Plasticizer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, plasticizer adalah senyawa yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas suatu material. Jadi plasticizer itu kalau kita ilustrasikan, yang pink-pink ini adalah plasticizer dan yang garis ini adalah polimer. Jadi plasticizer itu dia terperangkap di antara matriks, di antara rantai-rantai polimer. Dengan keberadaan si plasticizer ini, sehingga hubungan antar rantai polimer ini berjauhan atau ada gap di antara polimer, sehingga pergerakan rantai polimer ini menjadi lebih bebas dibandingkan jika mereka tersusun rapat. Nah, karena dia bisa bergerak bebas, maka fleksibilitasnya pun akan meningkat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena si plasticizer ini dia terperangkap secara fisik, tidak terikat secara kimiawi, maka dia bisa relatif dengan mudah untuk terevaporasi maupun migrasi ke produk pangan, misalnya jika si kemasan tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, bahan tambahan anti-aging. Jadi si plastik itu dengan bertambahnya waktu penyimpanan, maka kualitasnya akan menurun. Penurunan kualitas ini karena terjadi perubahan struktur kimia dari plastik karena beberapa faktor, misalnya radiasi dari atmosfer, suhu, dingin panas, perubahan suhu misalnya, dengan paparan oksigen, air, mikroorganisme, dan gas, ini menyebabkan si kualitas plastik akan berubah. Nah, bagaimana untuk supaya plastik ini bisa tahan lama? Kita tambahkanlah anti-aging. Contohnya anti-aging itu antioksidan dan juga UV stabilizer. UV stabilizer ini terutama digunakan untuk produk-produk yang misalnya terpapar oleh sinar matahari. Surface property modifiers, yaitu bahan tambahan yang memodifikasi sifat dari permukaan plastik. Contohnya apa saja? Misalnya anti-static agent atau bahan untuk anti-static.
Static electricity atau listrik statik ini adalah ilustrasinya seperti, saya rasa kalian pada saat waktu SD dulu atau waktu sekolah pernah main dengan penggaris yang plastik terus digosok-gosokkan ke rambut. Setelah itu si penggaris plastik ini bisa mengangkat kertas-kertas yang sudah dipotong kecil-kecil atau bahkan bisa mengangkat rambut seseorang. Nah, itu yang disebut dengan listrik statik. Nah, kita tidak ingin si plastik kita itu mudah mempunyai listrik statik. Kenapa? Karena listrik statik ini juga dia bisa mengikat debu. Kita tidak ingin kemasan kita mudah menyerap debu. Oleh karena itu, beberapa plastik ditambahkan anti-static agent, misalnya untuk ethoxylated fatty amines. Terus bisa juga plastik ditambahkan anti-fogging. Anti-fogging ini biasanya sangat bermasalah kalau plastik tersebut digunakan seperti untuk kacamata renang ataupun kacamata biasa ya. Orang yang pakai kacamata kadang-kadang tahu bisa merasakan tidak nyamannya kalau tiba-tiba kacamatanya berembun. Nah, si anti-fogging agent ini mencegah terbentuknya embun pada kaca. Contoh bahannya adalah gliserol dan sorbitol. Terus ada juga anti-blocking agent. Anti-blocking agent ini untuk mencegah plastik untuk menempel satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya kita kesulitan dalam memisahkan plastik. Kalau kita ke supermarket mau ambil plastik untuk beli buah-buahan dan sayur-sayuran, kadangkala itu sulit untuk dipisahkan. Kita mencari mana bolongannya, itu kadang sulit karena plastiknya cenderung untuk saling menempel satu sama lain. Nah, untuk mencegah supaya si plastik itu menempel, maka diberikan anti-blocking agent. Contoh bahannya ada streamida, kalsium stearat, dan lain-lain. Terus, optical property modifiers atau bahan yang memodifikasi sifat optis suatu plastik. Misalnya adalah pigmen atau koloran atau zat pewarna ya. Ini yang memberikan warna pada plastik. Banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan untuk memberikan warna. Misalnya karbon untuk memberikan warna hitam, titanium dioksida untuk memberikan warna putih, terus iron atau besi oksida ini untuk memberikan warna merah, kadmium sulfide untuk memberikan warna kuning, dan molibdat untuk memberikan warna orange. Demikian untuk teori tentang polimer, jenis-jenis plastik, dan bahan yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk membuat plastik. Nah, di slide ini juga nanti di bawahnya ada link untuk kalian bisa lihat bagaimana proses pembuatan dari plastik. Saya akan berikan link YouTube yang bisa kalian tonton nanti bagaimana sih plastik itu teknik pembuatannya. Terima kasih.